Dan untuk ibadah pada hari ini kita mau terus memuji nama Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan, kita akan lihat pujian Allah Roh Kudus. Shalom teman-teman Eleven Youth yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi bertemu di dalam
ibadah online kita pada kesempatan kali ini. Saya yakin Tuhan selalu menyertai teman-teman di dalam kehidupan teman-teman, dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Kali ini tema kita akan membahas tentang mengubah kebiasaan buruk. Nah teman-teman, kita mulai dari kata kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan di dalam keseharian kita, sehingga menjadi sesuatu yang berakar dan sulit untuk kita melepaskan hal tersebut. Kebiasaan juga bisa berupa hal-hal yang baik seperti membaca Alkitab, membaca renungan, berdoa, dan hal-hal positif yang lainnya. Namun, kebiasaan juga bisa berupa hal yang buruk seperti berbohong, mencaci maki, berkata kotor, dan hal-hal negatif lainnya. Saya yakin dan percaya teman-teman Eleven Youth pasti mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi tanpa kita sadari, mungkin kita juga punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita mau jujur dengan diri kita sendiri, pastinya hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita lakuin di dalam kehidupan kita itu bersangkutan dengan dosa. Saya sendiri juga sampai saat ini terus belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hidup saya. Nah, maka dari itu saya mau mengajak teman-teman untuk kita boleh belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita yaitu dengan berdoa. Kita bisa datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kesalahan, segala tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan dengan doa kita. Biarlah kita boleh datang dan berserah pada Tuhan dengan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa meminta Tuhan untuk menguatkan kita di dalam kita untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk itu di dalam kehidupan kita. Kita bisa berdoa dengan Tuhan agar kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan menjauhi segala hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pertimbangkanlah hari esok. Jadi buat teman-teman, apa yang teman-teman lakuin pada hari ini sangat berpengaruh besar untuk apa yang terjadi di kehidupan teman-teman ke depannya. Suatu contoh, jika teman-teman lebih memilih menghabiskan waktu dengan gadget teman-teman dibanding dengan belajar, maka kemungkinan besar hasil belajar teman-teman itu tidak akan maksimal. Padahal Tuhan sudah memberikan potensi yang besar di dalam kehidupan teman-teman. Jadi, apapun yang teman-teman lakukan pada hari ini itu sangat berpengaruh dengan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman ke depannya. Maka dari itu, hati-hati ya. Oke teman-teman, ini cara ketiga untuk kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita di dalam kehidupan dengan cara mencari lingkungan atau komunitas yang bisa membawa kita ke dalam hal yang positif. Teman-teman bisa buka firman Tuhan di kitab 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Tuhan Yesus tidak meminta kita datang kepadanya pada saat kita sudah terbebas dari kebiasaan buruk kita. Tetapi Tuhan Yesus mau menerima kita bahkan di saat kita sedang berada di titik terlemah kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman juga menyadari pola kehidupan kita dipengaruhi oleh orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, penuhilah hari-hari kita dengan orang-orang yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan penting bagi kita untuk terus mengikuti persekutuan yang ada di gereja kita. Jika teman-teman tidak ingin dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kehidupan teman-teman, teman-teman dapat memulai dengan mengikuti ibadah komsel yang ada di gereja kita. Karena ibadah komsel dapat memotivasi kehidupan kita satu dengan yang lain, dan juga dapat
membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, mulailah mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan dan tingkatkan intensitas pergaulan kita kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Boleh-boleh aja sih kita bergaul dengan siapapun, tapi tetap pastikan kita tetap teguh di dalam iman sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang dulunya sering berbuat dosa. Namun ketika dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, dia menjadi pelaku firman Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Saya yakin dan percaya bahwa kita bisa belajar dari Rasul Paulus dan mengalami seperti yang Rasul Paulus alami di dalam kehidupannya. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa dosa dan kebiasaan buruk itu ingin merenggut kehidupan kita. Sedangkan Tuhan ingin kita memiliki hidup yang sejahtera di dalamnya. Maka dari itu, marilah kita hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dunia bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan mempunyai kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Oke teman-teman, untuk menutup renungan kita pada kali ini, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kami dan Tuhan terus hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami ingin Tuhan membuka hati kami untuk terus kami boleh belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, dan biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kami dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Biarlah Tuhan Engkau terus menguatkan kami, membawa kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami untuk lebih dalam dan lebih intim lagi mengenal Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami dan boleh memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah, kiranya Tuhan terus melindungi dan terus hidup di dalam kehidupan mereka dan terus menguatkan kehidupan mereka sehingga mereka boleh terus mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatan keluarga dari teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh terus menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Biarlah teman-teman saat ini berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mau memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita. God bless you.